screen untuk yang KOSP ya, Bapak ya. Jadi, memang tadi sangat singkat ya, Pak, ya. Jadi yang penting yang harus dipahami bahwa untuk, penyusunan kurikulum operasional ini terdiri dari paling tidak minimal ada cover-nya, Pak. Nah, cover ini, berisi judul, identitas satuan pendidikan, dan alamat sekolah, gitu, untuk, cover-nya. Kemudian ada halaman pengesahan, ini sama ya Bapak dan Ibu, halaman pengesahan kita tidak mengunci, yang mengesahkan siapa, tetapi ini yang sesudah berjalan seperti biasa, itulah untuk halaman pengesahannya, gitu. Jadi yang memang sudah biasa dilakukan di kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu yang, halaman pengesahannya. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Untuk karakteristik satuan pendidikan, ini adalah komponen pertama. Jadi ada 4 komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Mulai dari jenjang PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah dan kejuruan, kesetaraan maupun pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, itu semua ada 4 komponen. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, di dalam karakteristik satuan pendidikan, ini harus ada berisi peserta didiknya seperti apa, menjelaskan tentang, karakteristik peserta didiknya, kemudian bagaimana pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian sosial ekonomi budaya satuan pendidikannya. Nah, untuk karakteristik sendiri ini, Bapak dan Ibu dapat menganalisis dengan alat bantu yang bermacam-macam, gitu. Kalau yang biasa Bapak dan Ibu lebih nyaman menggunakan analisis SWOT, silahkan gitu, tetapi analisis SWOT-nya tidak perlu dimasukkan di sini. Tapi sebagai alat bantu saja untuk mendapatkan hasil analisisnya di sini. Seperti itu. Nah, untuk format komponennya ini tidak dikunci ya Bapak dan Ibu, boleh menggunakan Romawi begini, boleh menggunakan bab 1 karakteristik satuan pendidikan, boleh menggunakan angka 1 karakteristik satuan pendidikan, itu monggo Bapak dan Ibu. Jadi tidak dikunci formatnya harus seperti apa, bentuknya harus seperti apa, itu yang penting adalah 4 komponen harus ada di dalam kurikulum operasionalnya. Nah, komponen yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi ini adalah sama yang tadi saya sudah jelaskan, visi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki visi, misi, dan tujuan, artinya tidak perlu lagi ya Bapak dan Ibu untuk menyusun ulang. Tetapi ketika Bapak dan Ibu kira-kira, oh kayaknya ada yang perlu diperbaiki dari visi atau misi atau tujuannya, artinya Bapak dan Ibu harus meninjau kembali dan merevisi visi, misi, dan tujuannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini berisi pengorganisasian pembelajaran. Berisi pengorganisasian pembelajaran ini mencantumkan tentang pembelajaran yang digunakan. Misalnya pendekatan untuk yang PAUD itu kan biasanya pendekatan tematik terintegrasi atau pendekatan secara terintegrasi, itu monggo Bapak dan Ibu pendekatan pembelajarannya itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang mana, dan ini harus dimasukkan di dalam pengorganisasian pembelajarannya. Gitu. Jadi pengorganisasian pembelajaran ini adalah cara bagaimana satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung CP dan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, ini dicantumkan struktur kurikulumnya. Nah, untuk pendekatan pembelajaran ini biasanya kan memang tematik terintegrasi atau pendekatan secara terintegrasi untuk PAUD ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti disesuaikan apakah Bapak dan Ibu menggunakan tematik terintegrasi atau pendekatan secara integrasi, itu disesuaikan dengan masing-masing sekolah seperti apa pendekatannya. Dan untuk model pembelajarannya pun bisa masih menggunakan sentra, bisa menggunakan area, bisa menggunakan kelompok, bisa menggunakan sudut kegiatan, itu masih boleh digunakan. Jadi untuk kendaraannya, strateginya, pendekatan, teknik, apapun itu
diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya. Jadi boleh juga misalnya sekolah Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan tematik terintegrasi dengan model pembelajaran sentral. Dicantumkan di sini gitu untuk di pengorganisasian pembelajarannya. Nah, untuk di struktur kurikulumnya, ini untuk intrakurikuler, ini menjabarkan pendekatan pembelajaran yang dengan menggunakan alokasi waktu pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Kemudian untuk proyek ini biasanya dilaksanakan minimal 2 kali setahun dengan konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional, dan menggunakan 4 pilihan tema besar yang tadi saya sampaikan. 4 tema pilihan besar untuk PAUD itu ada Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, kemudian ada Kita Semua Bersaudara, dan imajinasi dan kreativitasku. Jadi mengambil dari 4 pilihan tema tersebut. Dan untuk penggunaan modul proyeknya ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa langsung mengambil dari modul proyek yang ada di platform, tetapi jika Bapak dan Ibu ingin mengembangkan sendiri boleh gitu. Jadi ada komponen-komponen yang memang untuk perencanaan pembelajaran proyeknya itu ada dicantumkan juga seperti itu. Jadi boleh langsung mengambil dari modul platform ataupun dapat mengembangkan sendiri untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang ekstrakurikuler ini sifatnya opsional. Jika satuan PAUD memiliki ekstrakurikuler itu dicantumkan, tetapi jika tidak ada ekskulnya berarti tidak perlu dicantumkan ekskulnya. Nah, ini untuk contoh pendekatan muatan belajarnya untuk yang di PAUD secara terintegrasi. Ini kan tadi saya jelaskan ada intrakurikuler dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jika Bapak dan Ibu di sekolahnya ada ekstrakurikuler, artinya ada kolom baru di bawahnya menjelaskan tentang ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini alokasi waktunya di luar dari 900 menit alokasi minimal untuk di PAUD usia 4 sampai 6 tahun. Gitu. Jadi untuk ekskul disesuaikan dengan konteks satuan PAUD. Nah, untuk di sini keterangan di sini, ini bisa Bapak dan Ibu menggunakan tema, menggunakan topik, itu tidak dikunci. Jadi boleh Bapak dan Ibu ketika, saya masih senang nih pakai tema-tema, boleh. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya lebih senang pakai topik, boleh, silakan gitu. Jadi tidak dikunci untuk intrakurikulernya ini harus menggunakan tema atau topik gitu. Tetapi yang penting di intrakurikuler ini, Bapak dan Ibu, satuan pendidikan nanti harus mencapai CP di fase fondasinya untuk usia di akhir fase fondasi gitu. Nah, untuk mencapai CP ini ada alokasi waktunya seperti ini. Jadi untuk di bulan Juli biasanya kan jam efektifnya 2 minggu ya untuk pembelajarannya, jadi 900 menit dikali 2 minggu. Nah, untuk proyeknya, ternyata di sekolah tersebut, ini kalau terlalu berat 2 tema, cukup 1 tema, ini 1 tema dengan 2 proyek, cukup 1 proyek saja. Misalnya di bulan Agustus minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi misalnya di tema bulan Agustus ini tentang Aku Cinta Indonesia, tentang mungkin hari perayaan kemerdekaan nasional misalnya ya, di sini. Boleh. Nah, nanti yang dimensi yang mau dituju itu apa? Mungkin dimensinya itu apakah Bhinneka Tunggal Ika atau kemandirian atau itu disesuaikan dengan konteks dari satuan PAUD-nya gitu. Jadi kalau misalnya dirasa ini sudah cukup, dimensinya ini sudah tercapai tujuan proyeknya, artinya tidak perlu melakukan proyek di bulan Oktober lagi. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah cukup di bulan Agustus ini 2 minggu,
berarti di bulan Oktober tidak perlu dilakukan, seperti itu. Jadi opsional sekali dan tergantung kondisinya. Dan pemilihan Agustus, Oktober juga ini dibebaskan ya Bapak dan Ibu. Ini kan hanya contoh ya. Bisa saja mungkin nanti di akhir November misalnya di Hari Pahlawan misalnya, boleh. Jadi tergantung konteksnya Bapak dan Ibu, proyek apa yang mau ingin dikembangkan, kemudian selain proyek yang ingin dikembangkan, tujuan proyeknya itu akan mengacu kepada dimensi mana yang mau dikembangkan, seperti itu. Jadi benar-benar konteksnya itu sesuai dengan satuan pautnya. Ini untuk yang di bagian pengorganisasian pembelajaran. Untuk di perencanaan pembelajaran, ini komponen keempat ya Bapak dan Ibu, 4 komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasionalnya. Ini mencantumkan metode pembelajaran dan teknik-teknik asesmen yang digunakan. Jadi ketika proses perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan di satuan PAUD itu apa saja, itu dijelaskan di sini. Kemudian teknik-teknik asesmennya seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran lingkup satuan pendidikan ini adalah pengejawantahan dari CP menuju ke TP tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian untuk lingkup usia ini contoh dari R1 RPP yang sudah disusun. Kemudian untuk tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah satu contoh modul ajar yang digambarkan di sini. Untuk bentuk asesmen dan komponen raport hanya berupa narasi bahwa asesmen yang digunakan itu apa, kemudian komponen rapor yang ada di dalam satuan PAUD ini seperti apa saja komponen rapornya, seperti itu. Nah, untuk pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional ini opsional ya Bapak dan Ibu, bisa jika memang tidak ada ya nggak usah dimasukkan, tetapi kalau ada sebaiknya dimasukkan bagaimana evaluasi pembelajarannya, evaluasi kurikulumnya, kemudian bagaimana pendampingan. Nah, pendampingan ini seperti misalnya Bapak dan Ibu melakukan kegiatan seperti ini, in-house training, atau misalnya mengikuti webinar-webinar, ataupun pendampingan yang lainnya dimasukkan di dalam kurikulum operasionalnya. Nah, untuk lampiran ini paling tidak berisi contoh perencanaan pembelajaran, contoh proyek, dan kalender tahunan SOP jika ada. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anggraini. Ya. Bapak Sobri, sampun nggih?